Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Andriani dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 3 kelas B. Di sini saya akan membahas mengenai teori barat, yaitu teori behavioristik, dan teori Islam, yaitu al-mau'izah hasanah, serta bagaimana perbedaan antara keduanya. Untuk membahas teori ini lebih dalam, mari kita simak video ini sampai akhir ya. Yang pertama, pengertian teori behavioristik. Teori belajar behavioristik dikenal juga dengan teori belajar perilaku. Karena analisis yang dilakukan pada perilaku yang tampak dapat diukur dan dihasilkan oleh respon belajar terhadap rangsangan. Belajar merupakan perubahan perilaku manusia yang disebabkan karena pengaruh lingkungannya. Behavioristik ini hanya ingin mengetahui bagaimana perilaku individu yang belajar dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Artinya menekankan pada tingkah laku manusia yang ditunjukkan dari interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, prinsip teori dari behavioristik. Nah, bagaimana prinsip dari teori behavioristik ini yang mana menekankan pada perubahan perilaku peserta didik, namun penerapannya ini membutuhkan pembelajaran harus mengacu pada prinsip yang ada. Menurut Mukinan, prinsip dari teori behavioristik ini yang pertama, apabila seseorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dikatakan sudah belajar. Artinya, kegiatan belajar yang tidak membawa perubahan perilaku tidak dianggap belajar menurut teori ini. Yang kedua, hal yang paling penting pada teori ini adalah stimulus dan respon karena bisa diamati. Hal-hal selain stimulus dan respon tidak dianggap penting karena tidak bisa diamati. Yang ketiga, adanya penguatan atau reinforcement, yaitu hal-hal yang bisa memperkuat respon. Penguatannya bisa berupa penguatan positif dan negatif. Sehingga dapat kita pahami bahwa belajar merupakan bentuk dari perubahan yang dialami oleh seseorang atau peserta didik dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sesuai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Contohnya begini, apabila peserta didik dapat dikatakan bisa membaca, jika ia mampu menunjukkan kemampuannya untuk membaca dengan baik. Oleh sebab itu, apa saja yang diberikan oleh guru merupakan stimulus dan apa saja yang dihasilkan dari peserta didik merupakan respon. Semuanya harus bisa dapat diamati dan juga dapat diukur. Nah, behavioristik ini mengutamakan pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat bagaimana atau terjadinya tingkah perubahan dari tingkah laku tersebut. Pembahasan selanjutnya bagaimana ciri dari teori behavioristik. Ciri dari teori behavioristik yang pertama mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil bersifat mekanis, menekankan peranan lingkungan. Yang kedua, mementingkan pembentukan reaksi atau respon. Yang ketiga, menekankan pentingnya latihan. Yang keempat, mementingkan mekanisme hasil belajar. Yang kelima, mementingkan peranan kemampuan. Dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Nah, pada teori belajar sering disebut dengan istilah SR atau stimulus respon psikologis. Artinya, bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh reward atau penguatan reinforcement dari lingkungan. Dengan demikian, tingkah laku belajar terdapat jalinan yang erat antara interaksi-interaksi behavioral dengan lingkungannya atau dengan stimulusnya. Pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana implikasi dari teori behavioristik. Nah, setelah mengkaji tentang teori behavioristik, maka kita ketahui bahwa perilaku sebagai hasil belajar yang tampak merupakan adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Perubahan adalah tanda bahwa seseorang telah merespon suatu kejadian dan menjadikannya pembelajaran untuk tidak menggunakan respon yang sama di masa depan, bertujuan untuk menghindari akibat yang pernah dialaminya. Lalu, bagaimana sih ciri dari implikasi teori behavioristik ini dalam kegiatan pembelajaran? Nah, implikasi dari teori behavioristik ini dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik peserta didik, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia.
Nah, pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Kemudian bagaimana keberadaan teori behavioristik di Indonesia? Teori ini hingga sekarang masih mendominasi praktek pembelajaran di Indonesia. Hal ini tampak dengan jelas pada penyelenggaraan pembelajaran pada tingkat paling dini seperti kelompok bermain, taman kanak-kanak, bahkan sampai perguruan tinggi. Pembentukan perilaku dengan cara pembiasaan atau drill, disertai dengan hukuman atau reinforcement masih sering dilakukan. Dalam pembiasaan dan disiplin menjadi sangat esensial dalam belajar, sehingga pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan penegak disiplin. Kegagalan atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, dan keberhasilan belajar atau kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Dengan demikian, ketaatan pada aturan dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar. Peserta didik adalah proyek yang harus berperilaku sesuai dengan aturan, sehingga kontrol belajar harus dipegang oleh sistem yang berada di luar dari peserta didik. Pembahasan teori selanjutnya, teori Al-Mau'izah Hasanah. Apa sih pengertian teori Al-Mau'izah Hasanah? Kata mau'izah berasal dari wazan, waza ya'izu wazdan, yang berarti nasihat, bimbingan, pendidikan, dan peringatan. Sebagai nasihat yang baik, maksudnya memberikan nasihat kepada orang lain dengan cara yang baik, berupa petunjuk-petunjuk ke arah kebaikan yang dapat mengubah hati, agar nasihat tersebut dapat diterima, berkenan di hati, enak didengar, menyentuh perasaan dan lurus di pikiran. Perkataan yang menyejukkan dan perumpamaan yang bermanfaat. Teori Al-Mau'izah Hasanah adalah teori bimbingan konseling dengan cara mengambil pelajaran-pelajaran dari perjalanan kehidupan para nabi, rasul, dan para aulia Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing dan mengarahkan cara berpikir, cara berperasaan, cara berperilaku, serta menanggulangi berbagai problematika dalam kehidupan. Bagaimana cara mereka membangun ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana cara mereka membangun esensi diri dan menentukan jati dan citra diri, bagaimana cara mereka melepaskan diri dari hal-hal yang dapat menghancurkan mental, spiritual, dan moral. Artinya, Al-Mau'izah Hasanah dalam bimbingan konseling merupakan nasihat yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, yang dapat membantu klien atau konseli untuk menyelesaikan problem yang sedang dihadapinya. Memberikan nasihat jelas bisa dilakukan kepada seseorang yang perlu akan bimbingan, tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau dalam pengambilan keputusan meminta konselor untuk menentukan mana yang baik yang dilakukan dan mana yang tidak baik yang tidak perlu dilakukan. Kalau nasihatnya betul-betul diyakini oleh konselor untuk kebaikan kliennya, ia bisa memberikan saran agar sebaiknya mengikuti apa yang telah dipikirkan oleh konselor atau seperti apa yang telah dipikirkan secara bersama-sama. Kemudian bagaimana ciri dari teori Al-Mau'izah Hasanah? Ciri dari Al-Mau'izah Hasanah adalah seperti nasihat yang menjurus kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat dan pengajaran yang dapat melembutkan hati serta meninggalkan kesan yang mendalam. Memberikan contoh tauladan yang baik dan akhlak yang terpuji sebagai model untuk diikuti serta menarik minat dan keinginan kepada Islam. Penjelasan selanjutnya berkenaan dengan apa perbedaan dari teori behavioristik dan teori Al-Mau'izah Hasanah. Teori behavioristik mampu mengarahkan siswa yang berpikir linier, konvergen, tidak kreatif dan tidak produktif untuk membawa siswa mencapai target tertentu sehingga menjadikan peserta didik atau seorang konseli untuk bisa bebas berkreasi dan berimajinasi. Dalam teori behavioristik, pendidik sangat mendominasi dalam proses kegiatan pembelajaran, tugasnya memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar, dengan cara memberikan stimulus dan penghargaan atau hukuman dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang baik. Sementara, peserta didik dipandang sebagai objek yang pasif. Sedangkan teori Al-Mau'izah Hasanah adalah teknik yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Cara penyampaiannya disampaikan dengan lemah lembut, penuh pancaran kasih sayang dan menyisakan kebahagiaan pada diri konseli. Ia akan menuntun mereka ke dalam jalan yang hak, memberi pelajaran yang baik dan bermanfaat,
memberikan nasihat dan mengingatkan peserta didik atau seorang konseli dengan bahasa yang baik dan penuh kelembutan. Artinya, aktivitas yang dilakukan dengan cara al-mau'izah hasanah harus selalu mengarah kepada pentingnya manusiawi dalam segala hal. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga sama-sama terus belajar untuk bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.